Baik Bapak Ibu, apabila SKP pimpinan OPD kita ini sudah persetujuan, maka pejabat di bawahnya baik eselon 3 itu sudah bisa membuat, ataupun kalau ada pejabat fungsional yang madya, yang pimpinan penilai SKP-nya itu langsung ke pimpinan OPD, maka sudah bisa membuat juga. Jadi semua pejabat di bawahnya pimpinan OPD, berarti eselon 3 itu dan fungsional madya kalau ada, itu sudah bisa membuat. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila misalnya ada yang salah masih mau diperbaiki, ini kan posisi sudah persetujuan, ada yang salah, ini tinggal dibatalkan saja. Batal ajukan, klik OK, maka dia akan kembali ke draft. Kalau sudah kembali ke draft, bisa diedit lagi. Nah, kalau sudah benar, ajukan kembali, maka dia persetujuan. Kalau persetujuan ini tidak bisa diedit, hilang editnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih bisa diedit, dikembalikan, bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan mulai membuat SKP di e-kinerja dari pejabat di bawahnya pimpinan OPD, yaitu eselon 3. Ini kita logout dulu, kita keluar dulu. Nah, di sini saya akan masuk ke eselon 3. Karena Pak Kepala BKD sudah jadi, maka eselon 3 sudah bisa membuat. Nah, di sini klik login. Di sini Bapak Ibu, kami meminjam SKP pimpinan kita, pimpinan bidang kami yang sekarang sudah di inspektorat, tapi nanti kami akan sesuaikan lagi. Kami hanya meminjam, nanti kami sesuaikan lagi karena beliau sudah di inspektorat, nanti kami sesuaikan. Ini hanya sebagai panduan, sebagai contoh. Misalnya, kemudian kita masuk ke pejabat eselon 3. Baik, di sini kami meminjam akun dari Ibu Kabid kami yang terdahulu, ya, Ibu Fitri Mastura. Sekarang beliau sudah di inspektorat, tapi ini hanya untuk panduan, kami meminjam, nanti kami sesuaikan beliau untuk SKP-nya di inspektorat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu, di sini juga SKP Kabid kami ini yang 2024 dan 2023 ini sudah selesai, maka kita akan mencontohkan yang 2022-nya. Kita akan mencontohkan yang 2022-nya. Karena 2023-nya sudah dan 2024 sudah selesai, tadi kita mencontohkan pimpinan OPD untuk pembuatan 2022 hanya sebagai contoh, maka di sini yang kita contohkan adalah 2022 juga. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau tadi pimpinan OPD itu pakai SKP model JPT, dia punya beda sendiri, ya, beda sendiri dia model JPT, beda sendiri. Nah, bagi pejabat yang lain di bawah pimpinan OPD, baik eselon 3, eselon 4, fungsional dan pelaksana, itu modelnya sama semua, tidak ada perbedaan format, tidak ada perbedaan alur, semua formatnya sama, semua alurnya sama. Dia pakai model JAJF, jabatan administrasi, jabatan fungsional, modelnya sama semua. Nah, jadi baik Bapak Ibu pejabat eselon 3, eselon 4, fungsional dan pelaksana, tata cara pembuatan SKP-nya di e-kinerja itu sama, tidak ada perbedaan. Yang beda cuma satu, cuma kepala OPD saja yang beda, yang lain sama. Jadi di sini kami akan mencontohkan pembuatan dari pejabat di bawah pimpinan OPD. Ini sama semua. Jadi kami tidak akan membuat panduan lagi turun ke eselon 4, habis eselon 3 turun lagi kami contohkan eselon 4, kami contohkan pelaksana fungsional, tidak, karena semua sama modelnya, yang beda cuma satu, pimpinan OPD.
Baik Bapak Ibu. Nah, kita mulai membuat SKP kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini formatnya sama semua, baik Bapak Ibu eselon 3, eselon 4 pelaksana fungsional. Jadi ini adalah tata cara pembuatan SKP kita semua. Karena yang beda tadi cuma pimpinan OPD. Kita semua, baik Bapak Ibu pejabat eselon 3, eselon 4 pelaksana fungsional sama semua. Format dan alurnya sama semua, tidak ada perbedaan. Baik, berarti ini adalah panduan untuk kita semua ya, selain pimpinan OPD. Nah, di sini sama Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk ke akun kinerja kita klik tambah periode SKP. Nah, di periode SKP di sini sama, ini harus mulai dari 1 Januari 2022, kita contohkan pakai 2022 hanya untuk panduan. Kemudian periode akhirnya harus di 31 Desember 2022. Jadi kemudian pendekatan kita pakai sama semua, kuantitatif. Kemudian kita klik OK. Kita lihat Bapak Ibu di sini sudah selesai Bapak Ibu. Ini kita sudah buat rumahnya, sudah jadi rumahnya. Kita mulai membuat SKP. Kita klik di sini detail SKP. Nah, kemudian di menu SKP sama Bapak Ibu kita klik tambah RHK. Baik Bapak Ibu, ini perbedaan dari format, salah satu perbedaan dari format CPT dengan format yang kita pakai. Perbedaan dari SKP-nya pimpinan OPD dengan SKP-nya kita semua. Kalau pimpinan OPD tadi tidak ada kolom di atas ini, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, tidak ada. Tapi bagi kita, baik Bapak Ibu pejabat eselon 3, 4 fungsional pelaksana, ada kolom ini. Kalau di pimpinan OPD tidak ada. Itu salah satu bedanya ya, makanya dia beda. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita klik kolom rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kita klik. Nah, setelah kita klik akan otomatis muncul rencana kerja pimpinan yang sudah pimpinan buat tadi. Rencana pimpinan kan membuat dulu, sudah selesai dia buat. Nah, di sini akan muncul rencana kerja yang pimpinan buat. Tinggal kita pilih Bapak Ibu, kita pilih mana saja rencana kerja pimpinan yang sesuai dengan tugas kita. Jangan dipilih semua. Kita pilih hanya yang sesuai dengan tugas atau tanggung jawab kita. Jangan pilih semua. Yang terkait dengan tugas tanggung jawab kita itu yang kita pilih. Misalnya kabid kami yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya beliau adalah misalnya mewujudkan ASN profesional, integritas, netral dan berkinerja tinggi yang indikatornya indeks profesionalitas ASN. Nah, jadi dipilih, kabid kami memilih yang ini. Nah, di sini langsung terbaca indikatornya, indeks profesionalitas ASN, kemudian klasifikasi. Ingat, klasifikasi RHK bagi pejabat struktural atau pimpinan OPD, pimpinan bidang, pimpinan sub, maka pimpinan seksi memilih organisasi. Bagi pelaksana dan fungsional yang bukan pimpinan unit, dia pilih individu. Nah, jadi kalau levelnya kabid, pejabat struktural, berarti pilih organisasi. Kemudian setelah itu unit kerja di sini otomatis tinggal dipilih. Jenis RHK apabila yang mau dibuat dituliskan bukan tambahan, maka pilih utama. Kemudian mulai membuat rencana kerja kita yang pertama. Kita mulai buat misalnya meningkatnya. Nah, bagi pejabat struktural rencana kerja bisa diambil dari dokumen yang sesuai, baik dokumen PK, perjanjian kinerja, arsitektur kinerja, atau dikombinasikan boleh. Jadi fleksibel, kinerja ini fleksibel, silakan. Misalnya meningkatnya kinerja ASN misalnya.
Oke, Bapak Ibu, kalau sudah selesai kita buat rencana kerjanya kita, kemudian kita klik OK. Baik Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat di sini sudah selesai ya. Sudah selesai satu rencana kerja kita. Di sini bisa dilihat kolom pertama ini, di sini adalah rencana kerja pimpinan yang kita pilih tadi. Di sini kelihatan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, ini dia kelihatan. Kemudian di kolom berikutnya yang kedua ini adalah rencana kerja kita sendiri yang kita buat, kelihatan. Nah, kemudian di tiap rencana kerja harus ada indikator. Kita klik tambah indikator yang warna hijau ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita menambahkan indikator. Nah, di sini juga perbedaan format tadi ya, dari pejabat JPT dengan format kita. Nah, dari pimpinan OPD punya di sini perbedaan. Kalau pimpinan OPD tadi indikatornya tidak ada kolom aspek ini, tidak ada kolom aspek. Dia langsung dibuat ya saja indikatornya, tidak ada dipilih aspek. Nah, di sini kita harus memilih aspeknya, ada kolom aspek. Nah, di sini kita klik aspek. Nah, Bapak Ibu, aspek ini ada 3, ada 4 di sini. Kualitas, kuantitas, waktu, biaya. Jadi Bapak Ibu, yang wajib ini adalah 3. Kualitas, kuantitas, waktu. Biaya ini tidak wajib. Silahkan kalau ada biaya, tapi yang wajib ini 3. Kualitas, kuantitas, waktu. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah familiar pada saat membuat SKP manual. Di sini kita membuat rencana kerja itu indikatornya dari aspek kuantitas, kualitas, waktu. Nah, di sini kita harus buat satu persatu Bapak Ibu, satu persatu kita buat. Kita pilih dulu misalnya kuantitas, kita pilih dulu kuantitas. Nah, kemudian indikatornya misalnya, indikatornya kalau tadi meningkatnya kinerja ASN, misalnya indikator dari aspek kuantitas yaitu misalnya data sosialisasi dan monitoring kinerja ASN misalnya. Nah, seperti ini indikatornya, kemudian targetnya misalnya. Nah, kalau aspeknya kuantitas berarti targetnya itu berupa fisik ya. Kalau aspeknya kuantitas berarti targetnya dapat berupa dokumen, laporan, SK atau kegiatan boleh. Nah, dokumen, SK, laporan, peraturan, kegiatan silakan. Nah, kalau misalnya di sini indikatornya data sosialisasi dan monitoring kinerja, misalnya adalah targetnya 1 laporan misalnya. Silakan disesuaikan. Ini contoh saja, sesuaikan. Kemudian diklik OK. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat sudah selesai indikator dari aspek kuantitas. Nah, kita harus buat lagi dua aspek lainnya. Kuantitas sudah jadi, klik lagi tambah indikator. Tambah indikator. Tadi kuantitas sudah, masuk ke kualitas lagi, klik lagi kualitas. Jadi harus satu persatu seperti itu Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kualitas misalnya pada umumnya untuk mengukur kualitas kita pakai persentase ya. Untuk mengukur kalau untuk mengukur kuantitas kita pakai output fisik. Sedangkan untuk mengukur kualitas pada umumnya kita pakai persentase. Misalnya persentase pemenuhan data kinerja ASN target. Nah, kalau persentase silakan boleh langsung 100% seperti ini. Boleh pakai range, boleh misalnya 90 sampai 100% misalnya. Kemudian kita klik OK. Baik, Bapak Ibu, di sini bisa dilihat sudah jadi indikator dari aspek kuantitas dan kualitas. Satu aspek lagi Bapak Ibu, aspek waktu.
Kita klik lagi tambah indikator, sama klik tambah indikator. Tadi kuantitas sudah, kualitas sudah, satu lagi waktu. Nah, kemudian untuk aspek waktu, misalnya contohnya indikatornya yaitu bahasanya waktu pelaksanaan kegiatan misalnya ya. Targetnya misalnya 12 bulan. Oke, jadi targetnya ini ditulis dalam bilangan bulan ya. Kalau memang ada yang di bawah 12 bulan, misalnya 6 bulan, pilih 6 bulan, 3 bulan, 10 bulan. Jadi jangan ditulis misalnya 1 semester atau 1 triwulan, jangan. Jadi bilangannya bulan. Nah, kalau memang 1 tahun, tulis 12 bulan. Kemudian kita klik OK. Baik Bapak Ibu, di sini sudah selesai. Kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini sudah selesai satu rencana kerja kita dengan 3 indikatornya dalam aspek kuantitas, kualitas, waktu. Nah, baik Bapak Ibu, apabila untuk menambahkan rencana kerja berikutnya, silakan tambah lagi, tambah RHK. Klik lagi tambah RHK. Nah, ingat di klasifikasi bagi Bapak Ibu pejabat struktural pilih organisasi, bagi pelaksana fungsional atau yang bukan pimpinan unit kerja pilih individu. Bedanya di situ. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Tata caranya di sini kami tidak lanjutkan lagi karena keterbatasan waktu durasi dari video ini. Minta maaf kalau misalnya terlalu cepat, nanti nonton videonya bisa disetting diperlambat ya, dislowly kan, diperlambat supaya jelas. Nah, di sini kami contohkan misalnya ini sudah selesai ya, misalnya ini sudah selesai. Jadi ini cuma contoh saja. Tentunya rencana kerja kita bukan cuma satu. Kalau misalnya ada yang kedua, ketiga, keempat, tinggal tambah RHK. Alurnya sama. Ini contoh saja. Misalnya di sini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai rencana kerja kita buat, masing-masing rencana kerja indikatornya harus 3, kuantitas, kualitas, waktu. Nah, kalau sudah selesai semua, misalnya kita ke bawah lagi. Kita ke bawah. Kemudian di sini ada juga lampiran Bapak Ibu. Ada juga lampiran. Jadi lampiran ini sama, ada 3, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Kita mulai di dukungan sumber daya dulu. Untuk supaya sukses kita melaksanakan kinerja kita membutuhkan dukungan apa? Kalau level pejabat struktural misalnya sama, misalnya kalau pimpinan bidang atau kepala bidang misalnya membutuhkan anggaran bidang yang memadai, seperti itu. Nah, yang kedua misalnya sama, membutuhkan SDM yang berkompeten. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau kita adalah seorang pejabat pelaksana atau fungsional? Nah, jadi misalnya apa yang kita butuhkan sebagai pejabat pelaksana atau fungsional supaya kita bisa sukses berkinerja, apa yang kita butuhkan? Misalnya boleh kita taruh di situ, misalnya membutuhkan perangkat IT yang memadai, entah komputer, laptop, printer. Ya, bagi kita pejabat pelaksana fungsional kan kita sangat butuh itu perangkat IT. Komputernya memadai, printernya cukup, ya kan? Nah, misalnya contoh lainnya apa bagi kita pejabat pelaksana fungsional? Misalnya bisa kita tulis, kita buatkan membutuhkan jaringan internet yang kuat misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk anggaran dan SDM itu kan biasa bahasanya pimpinan bidang. Nah, pimpinan. Tapi untuk kita bisa buat bahasa membutuhkan perangkat IT atau membutuhkan jaringan yang memadai. Nah, ini kita klik OK. Nah, kemudian setelah lampiran untuk dukungan sumber daya sudah kita buat, sekarang ke skema pertanggungjawaban. Silakan
Skema pertanggungjawaban silakan bisa dibuat, hasil kerja atau kinerja dilaporkan misalnya per bulan, misalnya ada juga triwulan, silakan triwulan, dan di akhir tahun. Kalau misalnya cuma per bulan ya per bulan, kalau misalnya cuma per triwulan atau per semester ya silakan akhir tahun misalnya. Oke, kita klik oke. Kemudian konsekuensi. Nah, ini kita ingat tadi konsekuensi ada dua, konsekuensi positif dan negatif. Jadi misalnya di sini kalau misalnya kepala bidang atau eselon 3 misalnya apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka akan diberikan misalnya peningkatan karir, misalnya peningkatan atau misalnya diprioritaskan dalam peningkatan karir misalnya ya, peningkatan karir. Nah, bagi kita pelaksana fungsional silakan bisa pakai bahasa ini, bisa juga misalnya apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka diberikan pengembangan kompetensi atau pengembangan kompetensi dalam hal penugasan misalnya baik luar maupun dalam daerah misalnya. Itu kan sebenarnya perjalanan dinas tetapi kita kasih bagus bahasanya seperti itu. Atau apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka diberikan pengembangan kompetensi dalam hal diikut sertakan dalam diklat, misalnya diklat ataupun yang lainnya begitu. Nah, kemudian konsekuensi negatif, jadi sebaliknya apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan maka diberikan pembinaan kinerja misalnya ya. Oke Bapak Ibu, kalau lampiran sudah selesai, rencana kerja sudah selesai dan lampiran sudah selesai, maka kita tinggal klik ajukan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini status SKP-nya kita adalah draft. Kita klik ajukan SKP. Nah, kemudian kita klik OK. Baik Bapak Ibu, setelah diklik ajukan, maka status SKP-nya ini tidak langsung persetujuan, tapi pengajuan. Ini juga bedanya tadi dari format SKP-nya pimpinan OPD. Pimpinan OPD itu memakai model JPT, jadi dia membuat rencana kerja sendiri dan dia setujui sendiri. Tapi kalau kita tidak Bapak Ibu, baik kita eselon 3, eselon 4, fungsional pelaksana, ketika kita mengklik ajukan maka di sini tidak langsung persetujuan, dia akan berubah jadi pengajuan. Nah, siapa yang akan menyetujui pimpinan kita? Pimpinan kita akan masuk ke akun e-kinerjanya untuk menyetujui. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kami akan mencontohkan bagaimana caranya pimpinan OPD, pimpinan kita menyetujui SKP yang sudah kita ajukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ketika kita sudah mengajukan SKP di kinerja maka pimpinan harus menyetujui dulu SKP-nya. Nah, tata cara menyetujuinya yaitu pimpinan harus masuk dulu ke akun SKP-nya pimpinan masing-masing. Kami contohkan. Baik,
Di sini tata cara alurnya sama saja ya Bapak Ibu ya, baik pimpinan sebagai kepala OPD, pimpinan sebagai eselon 3, pimpinan sebagai eselon 4, tata cara alur menyetujuinya itu sama. Tidak ada perbedaan tata cara dalam hal menyetujui, sama semua. Baik, Bapak Ibu, tadi kita memakai contoh SKP 2022 ya. Karena 2023 dan 2024 sudah jadi, kita pakai contoh SKP 2022. Maka ketika pimpinan akan menyetujui, pimpinan akan mencari rumahnya yang diajukan itu di mana. Misalnya tadi kita contohkan membuat SKP 2022, maka pimpinan akan masuk ke rumahnya SKP yang 2022. Apabila yang diajukan adalah SKP 23, maka pimpinan masuk ke rumahnya SKP 23, begitu juga 24, begitu juga di tahun depan untuk SKP 2025 masuk ke rumahnya SKP 25, 26 dan seterusnya. Karena tadi kita memakai contoh SKP 2022, maka kita disesuaikan masuk ke rumahnya SKP yang 2022. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada tombol SKP bawahan. Ini pimpinan klik SKP bawahan. Nah, kemudian di sini ketika sudah ada yang mengajukan, maka warnanya itu menjadi kuning. Warnanya itu ditandai dengan statusnya itu kuning, berwarna kuning dan tulisannya pengajuan. Nah, berarti sudah diajukan. Warnanya kuning, statusnya, kemudian tulisannya pengajuan, itu berarti sudah diajukan. Nah, ketika sudah ada yang mengajukan berwarna kuning seperti ini, maka masing-masing pimpinan tinggal klik tombol detail di samping ini. Di sini ada kolom aksi, ini ada tombol detail. Klik detail. Nah, setelah itu pimpinan tinggal mengoreksi, dibaca rencana kerja baik lampirannya apakah sudah betul. Kalau sudah betul, maka pimpinan klik edit status. Kemudian di kolom status ini diklik, di sini ada 3. Ada draft. Draft ini apabila ada rencana kerja misalnya yang perlu dikoreksi. Ketika ada rencana kerja yang perlu diperbaiki, pimpinan bisa kembalikan lagi. Jadi setelah misalnya belum mau disetujui, masih bisa dikembalikan untuk diperbaiki. Misalnya kalau mengembalikan itu klik saja yang draft. Nah, tapi untuk mengembalikan harus ada alasannya. Misalnya alasannya adalah tambah indikatornya misalnya. Nah, jadi untuk mengembalikan SKP yang belum disetujui, yang mau diperbaiki, harus ada keterangan di bagian mana diperbaiki. Diketik saja apa yang diperbaiki, apa yang kurang, seperti itu. Tapi apabila sudah tidak ada yang diperbaiki, sudah benar, maka pimpinan klik persetujuan, kemudian klik OK. Nah, otomatis SKP dari bawahan itu akan berubah jadi persetujuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini alurnya sama bagi masing-masing pejabat, baik pimpinan OPD, eselon 3, eselon 4. Alur dalam menyetujui sama, tidak ada perbedaan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu selesai pembuatan SKP kita di Januari. Selesai. Kita akan membuat penilaian di Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika SKP kita sudah persetujuan, disetujui oleh pimpinan, maka selesailah pembuatan SKP kita. Tinggal kita menilai di Desember nanti, di setelah Desember.